سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيد الأنام نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العزيز الحكيم. فقال جل شأنه في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah dan tiada mutiara yang paling berharga selebih kita selalu mengucapkan alhamdulillah, summa alhamdulillah, karena nikmat Allah, nikmat yang tidak ada batasnya. Tak sanggup kita menghitung jumlahnya. Walaupun kita lupa kepada Allah, Allah tak pernah lupa kepada kita. Oleh karena itu, jemaah rahmati Allah, pada suatu hari Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, banyaklah nikmat yang telah kau berikan kepadaku. Macam mana aku harus mensyukuri nikmat?" Kalau kita bilang terima kasih, tidak sanggup kita bilang, karena banyak kali kan begitu. Terima kasih ya Allah. Jadi bagaimana cara saya mengucapkan terima kasih kepada Engkau ya Allah? Maka Allah jawab, "Ya Musa, uzkurni wa la tansani." Caranya, ingatlah aku, jangan pernah engkau melupakan nama. Jadi misalnya duduk bismillah, berbaring alhamdulillah. Jadi kita tidak pernah melupa nama Allah. Kata Allah, fa in dzakartani faqad syakartani. Kalau kau sudah sebut namaku, maka itulah maknanya engkau telah mensyukuri nikmat-nikmat. Wa in nasitani faqad kafartani. Kalau ada sesuatu kamu lupa menyebut namaku, sejak itulah kufur engkau kepadaku. Jadi makan, minum, duduk, apapun Allah. Kalau nak panjang-panjang Allah saja, Allah saja sudah syukur. Mungkin alhamdulillah panjang, Allah sudah menunjukkan kita syukur akan nikmat Allah. Jadi wahai Musa, ketika kau sebut namaku, itulah tanda syukurmu akan diriku. Tapi kau ketika lupa namaku, itulah awal kufurmu akan nikmat-nikmat. Jadi ternyata orang yang menyebut nama Allah ada kelezatan Allah. Nampak lezatnya, rasa nikmatnya. Jadi kalau sudah merasakan nikmat menyebut nama Allah, Allah juga sering menyebut nama kita. Ya, fazkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun. Sebutkan namaku, aku kan sebut namamu. Kalau kau sebut namaku ketika kau lapang, aku sebut namamu ketika kau sempit. Ini ketika kita lapang biasanya lupa akan Allah. Waktu sempit ya Allah, sakit. Waktu sehat sebut nama Allah, waktu sakit Allah sebut nama Allah. Kadang-kadang itulah manusia. Jadi kita insya Allah kita selalu sebut nama Allah. Ya, dalam lapang dan sempit, nama Allah ada di dada. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah nama dalam cerita, sebuah nama dalam Al-Qur'an, sebuah nama dalam alam semesta. Tidak ada nama yang paling agung makhluk semesta ini di atas nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah malaikat sesungguhnya berselawat kepada Nabi.
Maka wahai orang-orang yang beriman, kalian akan selamat juga. Nah, Allah saja yang menciptakannya, mereka yang demikian agungnya, mereka tak lupa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dan alhamdulillah para guru kami Pak Imam dan semua hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan di rumahnya yang mulia sebagaimana kita berkumpul dalam dunia, insyaallah juga akan berkumpul di yaumul mahsyar. Nah, jadi nanti berkumpul seperti ini sebagaimana kumpul kita dalam dunia ini. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan sabda-sabda Nabi, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita anggap bahwa Nabi berbicara walaupun hanya sekedar kita menyebutkan ucapannya. Babul masyurah, bab tentang musyawarah. Bab tentang musyawarah. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, haddatsana Sadaqah قال أخبرنا ابن عيينة عن عمر بن حبيب عن عمر بن دينار قال قال ابن عباس رضي الله عنهما وشاورهم في بعض الأمر, dan beliau bermusyawarah sebahagian urusannya. Sampai yang kecil-kecil aja musyawarah. Dek, gimana ini kita beli lemari satu, musyawarah. Kan bisa saja kita datang ke toko beli terus. Uang ada di kantong, apalagi kan begitu. Tapi tidak, Dek, nah coba gimana kita sama-sama beli lemari gimana? Senang nggak anak kita? Oh senang. Senang nggak istri kita? Luar biasa. Kenapa? Karena mereka diberikan satu penghormatan. Apa penghormatan? Mereka dilibatkan dalam musyawarah walaupun yang kecil-kecil. Kipas angin kita beli. Ayo gimana? Kipas angin tadi apa ya? Musyawarah. Jadi musyawarah itu adalah sebagai lambang Allah berikan hidayah kepada seorang ingin menyenangkan orang lain. Nah, ya. Bisa aja kita search di internet kan ada apa kan gitu ya. Tidak. Setelah search internet, search pada hati mereka. Kita search di hati mereka apa senangnya. Jadi alhamdulillah musyawarah, masyurah. Hadatsana Adam ibni Abi Ayyas قال حدثنا حماد بن زيد عن السري عن الحسن قال والله ما استشار قوم قط إلا هدوء الأفضل بما ما بحضرتهم. Tidaklah, kata Hasan, tidaklah satu kaum bermusyawarah, musyawarah apapun, musyawarah diskusi tentang sesuatu, kecuali Allah akan bimbing mereka kepada hal yang lebih afdal, hal yang lebih baik. Ya, kipas angin yang lebih bagus, apa namanya, AC yang lebih, itu apapun. Kalau sudah musyawarah, Allah bimbing kita kepada yang lebih baik. Gimana? Di mana kita beli rumah? Allah berikan tempat yang bagus, lingkungan. Jadi semua itu Allah berikan hudu al-afdal, kecuali mereka akan dibimbing oleh Allah. Kenapa? Allah senang karena mereka saling menghormati, saling menghargai, saling memberikan kesempatan kepada teman-temannya. Ya, maka kemudian beliau membaca ayat wa amruhum syura bainahum. Hal perihal urusan mereka orang-orang beriman apa? Mereka selalu mengedepankan bermusyawarah. Nah, jadi makanya dalam agama kita ada dua, ada istikharah, ada musyawarah. Setelah kita bermusyawarah, diskusi dengan teman-teman kita, lalu gimana? Kita sampaikan perihal itu kepada Allah. Ya Allah, kami sudah putuskan begini, bagaimana arahanmu ya Allah? Jadi musyawarah sesama kita, istikharah dengan sang pencipta. Sudah selesai musyawarah, sudah istikharah, apa lagi? Mari kita laksanakan, sudah selesai. Tidak ada orang yang menyesal karena musyawarah, ya. Tidak ada orang yang menyesal karena musyawarah, dan tidak ada keberhasilan tanpa musyawarah. Musyawarah ini, andai Pak kata pun kita tidak sampai kepada hasilnya, tapi sudah kita musyawarahkan, akhirnya tenang, sudah kita musyawarahkan. Itulah yang terbaik menurut Allah. Jadi oleh karena itu, alhamdulillah dalam masyarakat kita sudah menjadi biasa bermusyawarah. Khanbi ada apa? Kawin anak musyawarah. Ada apa lagi? Maulid musyawarah. Apapun musyawarah, sedikit aja musyawarah. Kenapa? Itulah kebiasaan yang baik bermusyawarah. Musyawarah. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi
Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan dalam surah Ali Imran, "Fabima rahmatin min Allah linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik, fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr, wa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Wahai Muhammad, karena nikmat Allah kepadamu, kamu bisa menjadi orang yang lembut, tidak berhati kasar. Ucapanmu indah, enak didengar, berkesan pada semua manusia. Mereka kata kau kasar Muhammad, mereka akan menghindar daripadamu. Maka oleh karena itu maafkanlah mereka atas kesalahannya, dan minta ampunlah kepada Allah atas kesalahan mereka. Lalu apa lagi? Wasyawirhum fil amr, ikutlah mereka dalam bermusyawarah dengan. Kamu bisa, kamu minta kepada Allah, bisa langsung, tak perlu orang musyawarah. Tetapi begitulah lapang hada Nabi panggil sahabat, ini bagaimana? Menurut anda ini macam mana? Nah, jadi untuk apa? Untuk membahagiakan sahabat-sahabat, membahagiakan. Nah, istri kita kalau kita minta pendapat senang. Nah, warna apa kita beri? Warna ini. Nah, senang dia. Kenapa? Minimal kita tanya warna, sudah cukup. Nah, jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, membahagiakan orang walaupun hanya sekedar kata-kata, membahagiakan orang walaupun hanya sekedar senyuman, sungguh itu bahagia melampaui kebahagiaan harta benda. Harta benda habis, tapi kalau pesan pada kita ini tidak habis-habis orangnya. Senyumnya indah kali ya, tidak lupa. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu satu bab tentang pentingnya musyawarah. Kemudian apa lagi? Babu izmi man asyara ala akhihi bighairi rushd. Bab dosa orang yang memberikan pandangan kepada orang lain tanpa ada bimbingan, tanpa ada hujah, tanpa ada alasan, tanpa ada argumen, tanpa ada logika yang benar, tanpa ada dalil yang sesuai. Haddatsana Abdullah bin Zaid qala haddatsani Sa'id bin Abi Ayyub qala haddatsani Bikr bin Amr an Abi Utsman Muslim bin Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taqawwala alayya man aqul ma lam aqul. Barang siapa orang mengatakan dengan nama saya tidak pernah ucapkan itu, tapi dia kata-katakan ini kata Nabi. Nabi tidak pernah bilang begitu. Tapi dia bilang Nabi berkata, Nabi tidak pernah bilang begitu. Man taqawwala alayya, orang yang ngatain sesuatu mengatasnamakan saya, sesuatu yang tidak pernah mengucapkannya, apa resikonya? Resikonya kata Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan, tempat tinggalnya adalah dalam neraka. Dalam hadis, betul enggak dalam hadis? Kita cek. Hadis palsu. Cek benar enggak? Kenapa? Karena itu man taqawwala, orang yang mengatakan kata Nabi tidak mudah. Karena Nabi kalau bilang sesuatu itu pasti benarnya, tidak ada salahnya. Nah, Nabi kalau mengatakan sesuatu apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau Nabi bicara wahyu, itu wahyu ada dua. Ada wahyu khafi, ada wahyu jali. Khafi apa? Itu ilham kepada Nabi. Nabi kalau mengucapkan sesuatu itu umpan kata indah, maknanya padat. Kita kadang kata-kata indah, maknanya tidak ada. Atau maknanya ada, tapi bahasanya tidak bagus. Ya, Nabi itu lengkap. Indah bahasanya, seindah ucapan substansinya. Nah, itulah padanan yang luar biasa. Jadi oleh karena itu, Imam Rahmatullah pernah kita juga menyampaikan ucapan Nabi boleh diulang-ulang, tak apa. Pada suatu hari datanglah orang-orang pelaut. Orang pelaut datang kepada baginda Rasulullah, minta konsultasi, ya Rasulullah. Kami berlaut, narkabul bahra. Kami orang berlayar di laut, ya Rasul. Wa nahmilu qalilan minal ma'. Kami bawa sedikit air. Kalau banyak air tenggelam. Kita ke laut kan mungkin banyak kali air. Air sesuai dengan perahu. Jadi karena air sedikit ini, idza tawadda'na fa'atishna. Kalau kami wudu dengan air tadi, kami akan haus. Wudu dengan air tadi. Haus kami karena mungkin sekian jam di laut.
afana tawaddau bima'il bahar, boleh tak kami berwudu dengan air laut? Boleh tak? Itu kalimatnya berapa banyak? Ada 3 baris kan? Tapi Nabi bilang singkat saja jawaban Nabi, huwa tahurun ma'uhu al-hillu maitatu. Air laut itu adalah suci airnya, halal bangkainya. Sudah terjawab belum? Terjawab plus kan? Dia adalah suci airnya dan halal bangkainya. Apa yang enggak ditanya tadi? Tentang bangkai binatang, bangkai ikan, boleh enggak makan? Enggak perlu tanya lagi, sudah terjawab. Nah, jadi itulah kata Nabi berucap, singkat bahasanya, padat maknanya. Nah, jadi jemaah rahmati Allah, maka kita hafal hadis al-huwa ahillu ma'hu at-tahuru ma'hu al-hillu maitatu. Jadi bahasa Nabi itu dihafal oleh semua orang. Nah, jadi jemaah rahmati Allah, maka itulah baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang pertama, man taqawwala alayya, orang yang atas sesuatu mengataskan namakan saya, malam aku saya pernah enggak mengucapkan itu, falyatabaw maq'adahu minan nar, maka tempat kembali duduknya adalah nanti di neraka. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Ya. Wa man istasyara akhahul muslim, orang yang diminta orang konsul dengan kita. Pak, ini pendapat ini hendak mengonsul kepada kita sesuatu. Fa asyara alaihi bi ghurus, lalu dia berikan jawaban tanpa ada hujjah. Bagaimana Pak? Kalau salat zuhur boleh enggak? Misalnya kita 5 rakaat, kan lebih bagus. Oh, bagus sekali itu. Kan? Bi ghurus tanpa ada hujjah. Boleh enggak? Salat zuhur 4 rakaat tambah 1 boleh enggak? Tak boleh. Kan Pak lebih banyak kali bagus, bukan? Enggak begitu. Tapi kalau dia tidak ada hujjah, lalu dia menjawab apa sesuai dengan pikiran dia, faqad khanahu, maka dia telah mengkhianati saudaranya. Jadi kalau orang tanya sesuatu kepada kita, ya, berikan tangguh. Ini Pak, mohon maaf, ini saya tidak bisa jawab. Masa nggak bisa? Ya lah, nggak bisa jawab. Kenapa? Ilmu kan luas, nggak bisa jawab saya. Maka Imam Malik radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh orang yang nanya, Imam besar apa Imam Malik kan ahli hadis nih, masih bisa kan begitu? Masih bisa? Kata beliau, la adri, enggak tahu saya. Tanya lagi, ini bagaimana? La adri, saya enggak tahu. Jadi dari sekian banyak yang ditanya, 40-an pertanyaan, beliau hanya mengatakan bisa 6 saja. Yang lain apa beliau bilang? Saya enggak tahu. Kalau kita yang enggak ditanya pun jawab, yang itu. Kenapa? Karena ajrahum ala fatwa, ajrahum ila nar. Orang yang sangat berani memberikan jawaban tanpa alasan keilmuan, maka orang berani untuk masuk dalam api neraka. Jadi oleh karena itu jangan malu kita mengatakan saya tak tahu. Jadi la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat begitu ya. Ambihum biasma'ihim. Malaikat coba sebut nama-nama itu. Apa dia malaikat? Ya Allah, kami tidak ada ilmu ya. Ilmu kami apa yang telah kau ajarkan kepada kami ya Allah. Engkau zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi kita tak boleh malu untuk mengatakan tak tahu, karena hanya orang yang tahulah yang mengatakan tidak tahu. Ya, hanya orang yang tahu. Kalau orang yang tak tahu memang tak tahu semua, dia bilang dia tahu. Tapi hanya orang yang tahulah orang yang menjawab tidak tahu. Nyanyian Pak, kalau itu Pak saya tidak tahu. Kalau yang itu saya tahu. Kalau yang ini saya tidak tahu. Berarti ada ilmu yang dia tahu, ada ilmu yang dia tidak tahu. Dan itu biasa. Biasa, ya. Wa ma yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh, bilang saja ruh urusan Tuhan. Kalian tak sanggup karena instrumen yang kalian miliki tidak ada aksesnya, enggak sanggup. Dan ilmu yang kamu peroleh adalah qalila, hanya setetes dalam samudra yang tiada bertepi. Jadi oleh karena itu kita kalau tidak tahu biasa.
biasa. Kalau tahu semua itu yang luar biasa. Tahu semua, ini luar biasa. Nggak mungkin, ya, enggak mungkin. Mesti ada yang tahu, mesti ada yang tidak tahu. Itulah sebagai seorang manusia kita harus akui itu, ya Allah, kami tak ada tahunya. Maka kata orang, kalau kita ingin mencari bagaimana cara berilmu, lihatlah bagaimana malaikat untuk berilmu. Ya, hamba Allah yang dimuliakan, itu poin yang kedua. Barang siapa orang yang diajak konsul sesuatu bagian dia tidak tahu, maka kalau dia jawab ketidaktahuannya, maka dia telah mengkhianati saudaranya. Wa man afta futyan li ghairi thabatin, orang yang memberikan fatwa, pendapat, pandangan tanpa ada kehujjahan, tanpa ada alasan, tanpa ilmu pengetahuan, ya, fa itsmu ala man aftah, maka dosanya bagi orang yang menyampaikan. Dosa apa? Dosa kita jawab begitu, orang sudah amalkan pendapat kita, kan betul? Dosa jariah. Orang sudah amalkan, dan orang itu sampaikan lagi kepada anaknya, anaknya sampaikan lagi ke anak-anaknya, terus sampai ke mana-mana. Masya Allah. Dari mana? Dari fulan, sudah meninggal beliau. Kita sudah meninggal, pendapat masih diamalkan oleh orang, kita mendapatkan dosa yang bersambung. Tetapi kalau kita sudah bersungguh-sungguh mendapatkan jawaban salah juga, itu lain, ya, lain. Man ijtahada fa asaba falahu ajran. Orang yang berijtihad, bersungguh-sungguh, alim dia, ada ilmu dia, kemudian dia ditanya sesuatu, dia jawaban dengan sungguh-sungguh, dengan alat yang dia miliki, ternyata benar, dia dapat 2 pahala, ya. Kalau salah bagaimana? Kalau salah falahu ajrun wahid, maka dia dapat 1 pahala. 1 apa? Pahala sungguh-sungguh. Karena agama kita sungguh-sungguh pun dapat pahala. Ya, jadi jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, maka dalam agama kita semua diberikan imbalan, diberikan apresiasi dan penghargaan. Kita mengaji juga begitu. Kalau kita ngaji kita bagus, ya, indah, ya, maka Nabi mengatakan apa? Ma'a kiramin bararah. Nanti dia dikumpulkan dengan malaikat-malaikat yang mulia. Orang yang mengaji susah, fahuwa alaihi syaq, terbata-bata dia, falahu ajrani, maka dia dapat 2 pahala. Yang pertama pahala karena susah, yang kedua karena belajar. Ada orang terbata-bata baca Quran, dapat 2 pahala. Jadi diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini poin tentang orang yang diminta ilmu pengetahuan, kemudian tidak tahu, maka dia hendak menyampaikan saya tidak tahu. Kemudian poin yang ketiga apa lagi? Babu at-tahab bainan nas, bab saling mencintai kepada sesama manusia. Jadi setelah kita belajar, setelah kita berilmu, apa lagi? Kita hendaklah berhubungan baik dengan manusia. Jadi kita duduk bersama ini, saling bertemu, ini merupakan kebutuhan ruh kita. Kalau lama tak ketemu, kayaknya rindu kita, kan begitu ya? Lama tak jumpa, kemana saja ini? Jadi bertemu dengan orang ini adalah kebutuhan ruh. Jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, babu at-tahab bainan nas, bab tentang saling mencintai kepada sesama manusia. حدثنا إسماعيل بن أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أسيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده, demi jiwaku di tangannya, la tadkhulul jannata hatta tuslimu, tak telah masuk kalian ke surga sebelum kalian masuk ke dalam Islam. Jadi keislaman itu menghantarkan kepada surga. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah engkau mati hingga kalian sudah menjadi orang yang menyerahkan kepada Allah. Wala tuslimu hatta tahabbu, dan belum dianggap keislamanmu sehingga kalian saling mencintai. Masih fulan benci fulin, fulin benci si fulan,
itu belum dianggap keislamannya. Karena orang yang Islam itu orang yang saling mencintai. Apa tanda Islam? Saling mencintai. Saudara kah, orang kampung kah, tetangga kah, harus ada saling mencintai. Kalau hilang mencintai, seakan-akan hilang keislamannya. Karena Islam datang dengan membawa panji-panji kasih sayang. Jangankan kepada manusia, kucing saja harus cinta kita, tidak boleh. Orang masuk neraka gara-gara seekor kucing. Apa yang dia kerjakan? Dikurung kucing itu sampai dia meninggal. Kenapa? Karena dia tidak makan gara-gara dia kurung. Padahal kalau dia nanti jalan-jalan bisa makan dia, tapi dikurungnya kucing, maka ia masuk neraka gara-gara seekor kucing. Kita kan kadang-kadang sering kasih anak kupu-kupu disobek-sobek kan, anak kecil kasih kupu dia sobek-sobek sama anak kita, itu rahmatan enggak? Kata kupu-kupu ayahnya sama aja dengan anaknya, ya. Jadi sifat kasih itu dirasakan oleh semua makhluk. Jadi belumlah dianggap keislamanmu sebelum kamu saling mencintai. Bagaimana ungkapan kasih sayang itu? Wa afsus salama tahabu, hendaklah kamu menebarkan salam, maka akan menebarkan kasih sayang. Assalamualaikum. Insyaallah. Jadi salam itu kasih sayang. Maka oleh karena itu jangan segan-segan memberikan salam kepada siapapun. Salim man arafta wa man lam ta'rif. Kepada orang yang kau kenal berikan salam, kepada orang kau tak kenal juga berikan salam. Kadang-kadang di kampung, Assalamualaikum, siapa kok kasih salam? Kita tak kenal sama dia tu. Seakan-akan salam itu kepada yang kenal saja. Kalau tidak kenal, tidak kasih sayang. Untuk apa kita kasih salam? Kan tidak kenal kita. Nabi bilang, Salim ala man arafta wa man lam ta'rif. Berikan salam kepada yang kau kenal, kepada yang tidak kau kenal. Kalau yang kau kenal, memperkuat kenalan. Kepada yang tak kau kenal, membuka pintu kenalan. InsyaAllah, kenalan. Kita indah juga kalau banyak kenalan kan? Nah, kita di mana-mana ada teman, ada saudara, ada orang yang mendoakan kita. Walaupun mereka tak bantu secara material, tapi mereka bantu secara spiritual. Mereka mendoakan kita, kan itu luar biasa. Ya, kalau yang lain-lain Allah yang beri, tapi doanya yang luar biasa. Maka kalau minta pada orang apa minta? Minta doa. Minta doa. Pak, doakan saya. Nah, kenapa? Karena doa ini sangat besar harganya. Mungkin dia bilang, ya Allah berikan bapak ini satu mobil. Nah kan berapa harganya itu kan? Allah. Jadi didoakan kita dapat mobil. Padahal kalau diberi paling 100.000. Ini nak mobil diminta sama Allah. Biarlah Allah yang beri, hamba yang doakan kita. Maka oleh karena itu kalau ketemu orang, Pak doakan saya ya. Masya Allah. Doakan saya ya. Jadi itulah oleh-oleh yang terbaik daripada orang lain apa? Orang mendoakan kita saat kita tidak sadar bahwa kita sedang didoakan orang. Patutlah mudah. Kenapa? Mungkin ada 1 orang, mungkin 2 orang, mungkin 10 orang mendoakan kita. Ya Allah, patutlah mudah hidup ini. Kita tidak sadar. Kemudahan kita berkat doa sama orang tua kita, doa sama mertua kita, doa semua. Masya Allah. Hidup kita berkat doa-doa orang lain. Itu luar biasa. Ya. Tapi kalau kita saling benci kepada orang lain, mana ada didoakan? Tidak kan? Jadi oleh karena itu, ya, wala tuslimu hatta tahabu. Belumlah keislamanmu sempurna sebelum kamu saling menyayangi, saling mencintai. Afsus salama, hendaklah kamu sebar dan tebarkan salam, niscaya kalian akan saling mencintai. Ya itu. Wa iyyakum wal baghdha, janganlah sekali-kali kamu membenci. Karena membenci akan menghadirkan penyakit hati. Kita benci orang, siapa yang sakit? Kita yang sakit. Naik darah kah? Pokoknya macam-macam. Jadi orang lain yang kita benci, kita yang musibah. Hah? Orang itu tidak tahu kalau kita benci sama dia tidak sadar. Tapi kita ketemu dia marah dia, naik darah kita, naik.
drop nanti, maka jangan. Kalau kita ingin sehat, lapangkan dada. Kenapa Pak? Ya, kalau lapang luas kan enak, jalan enak kan itu. Lapangkan dadamu. Berikan mudah maaf kepada orang. Kenapa? Agar tak tersangkut dendam dalam hati. Kalau tersangkut dendam tak enak. Ketemu, ada dia situ, tak jadi nanti ada lagi yang lain. Akhirnya pulang ke rumah. Itu. Jadi jangan itu harus dihindari. Jadi Nabi mengatakan apa? Iyyakum wal baghdha, hindarilah engkau sifat kebencian, kemarahan, fa innaha haliqah, karena amarah itu dapat mencukur. Mencukur apa? La aqulukum tahliqu sya'ar, bukan mencukur rambut kata Nabi, walakin tahliqu ad-din, tapi mencukur agama, pahalanya. Salat kita dicukur pahalanya, puasa kita hilang pahalanya, dan sebagainya dan seterusnya. Jadi oleh karena itu kita bermodalkan kasih sayang, modal yang terhebat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan hidup kita ini kepada semua orang itu kita mencintai, hatta orang yang benci kepada kita sayang sama dia. Ada orang pada benci Nabi, tapi Nabi sayang sama orang itu. Nabi minta hidayah, ya Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah, kepada umatku yang melemparkan aku tadi, ya Allah. Ya Allah, berikan petunjuk kepadanya. Sungguh mereka tidak mengetahui siapa saya, ya Allah. Dan ini yang luar biasa. Jadi Nabi SAW luar biasa akhlaknya. Maka Nabi hatinya plong, bersih, jernih, sehat. Kapan Nabi sakit? Ya, jarang Nabi sakit. Kecuali ketika di ujung kehidupan beliau. Kenapa? Karena bersih jiwanya. Kalau sehat jiwa kita, sehat pula raga kita. Karena kesehatan jiwa akan menghantarkan kepada kesehatan raga. Ya, kita plong ini sehat ya. Nah, itu jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala konsepnya. Ya, hatta tuslimu, kemudian hatta tahabbu, ya, kemudian afsyus salam, kemudian iyyakum wal baghdha, hindarilah sifat kebencian, kemarahan, ya, ketidaksenangan. Jadikan kita orang yang senang kepada orang lain. Ya, hilangkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Senangilah orang. Kalaupun ada perbuatan yang tidak menyenangi kita perbuatannya yang kita tidak senang, bukan orangnya. Jangan marah kepada orang, tapi marah kepada perbuatan. Apa maknanya? Marilah kita ajak dia untuk berubah perbuatannya, sehingga dia menjadi orang-orang yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahmatullah, inilah kalimah tahabbu, saling mencintai sesama manusia. Kemudian jemaah rahmatullah, babu al-ulfah, bab ulfah, kelembutan. Alif itu lembut, ya. Allafa baina qulubihim, Allah menyatukan hati mereka. Fa'allafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadi dulu kalian wahai Aus dan Khazraj saling membenci. Kemudian Allah satukan hati kalian. Ke apa dampaknya? Dengan itu kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Lama saling membenci. Aus bertemu dengan Khazraj, itu musuh yang luar biasa. Tapi musuh permusuhan itu dibalik oleh Allah menjadi bersaudara. Ya, seakan-akan mereka seibu sebapa, masya Allah. Mereka ingat masa lalu, ya Allah, dulu kita kenapa ya? Alhamdulillah sekarang ya. Senang mereka. Jadi dulu masa sebelum datang Nabi itu mereka kalau jalan enggak berani satu orang, 2, 3 orang. Kenapa? Karena bertemu dengan musuhnya Khazraj. Orang Khazraj juga begitu. Tapi datang Nabi bersatukan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a. Ingatlah nikmat Allah, ya, ketika dahulu kalian pernah menjadi permusuhan. Jadi rupanya persaudaraan itu adalah nikmat.
ya, dan permusuhan itu adalah laknat. Maka Allah satukan hati mereka. Kita nggak ngomong sama istri 3 hari aja sudah gimana rasanya? Nasi nggak jelas, ya kan? Baru 3 hari itu. Bagaimana orang yang demikian lamanya? Kita dengan ayah kita nggak enak saja, pulang ke rumah jadi nggak nyaman, betul ya? Nggak nyaman kita. Kayak mana saya nggak nyaman. Jadi peras. Jadi makanya jemaah rahmatullah, manusia ini ada hati yang sangat sensitif. Sangat sensitif. Maka kalau ketemu minimal kita basa-basi, "Assalamualaikum, bagaimana? Untuk apa?" Agar tidak dibisik setan. Dia marah dengan kamu nggak ngomong dia. Kenapa? Karena hati kita ini sangat sensitif. Kalau enggak ngomong, apa marah kan saya akan nggak ngomong ya. Jadi maka oleh karena itu jemaah, ketika setan membisikkan kita datang kepada suami kita jabat tangan. Oh, enggak marah kok, masya Allah, kami baik kok. Jadi itulah jemaah rahmati Allah. Syaitan senang menghadirkan permusuhan, Allah menghadirkan persaudaraan. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana rindunya orang satu dengan yang lain, orang-orang yang beriman kerinduannya bertemu dan sebagainya. حدثنا أحمد بن عاصم قال حدثنا سعيد بن نقير قال حدثني ابن وهب عن حيوة بن شريح عن دارج عن عيسى بن هلال السلفي عن عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح المؤمنين لا يلتقيان في مسيرة يوم وما رأى أحدهما صاحبه. Sesungguhnya orang yang beriman itu sungguh ruhnya bertemu dalam jarak 1 hari, bertemu kerinduan. Walaupun mungkin badan kita tak bertemu, tapi ruh kita bertemu. Mereka berbicara, mereka berdiskusi, mereka berkomunikasi. Jadi oleh karena itu ada kerinduan. Maka teman-teman kita yang jauh, mereka bertemu. Apa mereka? Ruh kita bertemu. Selama hati kita baik dengan dia, ya kan? Hubungan kita baik dengan dia, maka ruh itu akan bertemu. Bayangkan, karena alam ruh tak sama dengan alam jasad. Alam ruh mudah. Kapan juga susah? Kalau sudah ada jasad, perlu kendaraan, tapi kalau alam ruh kan mudah saja. Mereka bertemu ruh orang beriman ini. Wa mar'a ahaduma, padahal yang satu tak melihat temannya, tapi ruhnya bisa bertemu. Jadi oleh karena itu hadirkan hati kita, jangan kotori hati kita agar dia bertemu dengan rindunya. Satu dengan yang lain dapat berkomunikasi dengan kerinduan. Maka kita hindari daripada hal-hal yang mengotori hati. Kadang-kadang kalau sudah timbul rasa benci itu apapun tidak enak, itu harus kita hilangkan. Makanya idza iltaqa musliman, bila 2 orang musliman ini bertemu, fatasafa, dia berjabat tangan. Apa? Gugur dosa-dosanya. Jadi itu jemaah rahmati Allah, hadirkan sifat-sifat itu agar hidup kita ini merasa nikmat yang luar biasa. Hadis berikutnya jemaah rahmati Allah. Hadatsana Abdullah bin Muhammad qala hadatsana Sufyan bin Ibrahim an Maisarah an Tawus an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, beliau memberikan 3 konsep. Apa konsep? An-ni'am tughfar war rahim tuqta wa lam nara mithla taqarubul qulub. Nikmat yang terkufuri. Nikmat ada tapi kita tidak pernah mensyukurinya. Itu satu bala. Nikmat yang terkufuri. Satu rahim yang terputus. Jadi rahimnya yang tak bersambung. Saudara, seibu, seayah, sekampung, terputus. Kayak mana? Terputus. Ketemu tidak ngomong. Kalau berhadapan belok kiri satu belok kanan. Bagaimana rasanya itu? Tidak enak kali rasanya. Bukan hanya enggak enak kali. Jadi, ya,
Kenapa enggak situ? Alah, mungkin ada dia situ. Masya Allah. Jadi wal rahim tuqta, rahim yang terputus. Rahim yang terputus. Itu musibah. Ya. Walam nara misal taqarrul qulub, dan kami tak melihat betapa indahnya hati yang berdekatan. Jadi kalau tadi hati yang berpisah, tapi kami tak melihat betapa indahnya hati yang berdekatan. Pak, halo ya, mau ke sana. Oh, salam saya ke fulan ya. Padahal sudah lama tak bertemu, sudah lama tak lihat wajahnya, tapi hatinya masih rindu. Ya, salam saya untuk dia ya. Masya Allah, masih tersambung salamnya. Alhamdulillah sekarang sudah ada komunikasi kan. Dulu kita sering ketemu dengan seseorang yang pulang kampung untuk menyampaikan apa? Pak, salam saya ke fulan ya. Masya Allah. Jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, betapa hati ini menghadirkan persaudaraan dan betapa tidak indahnya orang yang menghadirkan kebencian. Jadi oleh karena itu al-ulfah, jadi rasa menyatu hati walaupun jauh di mata tapi dekat di hati. Nah itu jemaah rahmatullah yang paling penting itu. Jadi kalau jauh secara jarak, oke, tidak apa-apa. Nah, karena semakin jauh semakin rindu. Tetapi yang penting dekat di hati. Demikian yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.